Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Ikmalia Anwar dari kelas 1A BTP. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang rasisme. Rasisme atau rasialisme adalah suatu paham yang merasa ras diri sendiri merupakan ras yang paling tinggi di antara ras yang lainnya. Rasisme ini biasanya dikaitkan dengan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, golongan atau ciri-ciri pada seseorang, terutama pada fisiknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasisme diartikan sebagai rasialisme, di mana rasialisme adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa, perlakuan berat sebelah terhadap suku bangsa yang berbeda-beda. Jadi, rasisme merupakan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, atau yang biasa disebut SARA, golongan ataupun ciri-ciri fisik umum untuk tujuan tertentu. Rasisme secara umum dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat terutama karena identitas ras. Akar dari rasisme dilihat dari bagaimana konstruksi ide yang dibentuk untuk alasan dan tujuan tertentu. Misalnya, satu hasil penelitian psikologi rasisme di Afrika Selatan menunjukkan bahwa pembentukan ide yang menyatakan orang kulit putih memiliki kedudukan yang istimewa mengantarkan pada hegemoni politik sejak masa postkolonialisme pada tahun 1900-an di negara tersebut. Rasisme didefinisikan sebagai sekumpulan ide-ide dan kepercayaan yang memiliki potensi untuk menyebabkan seseorang membentuk prasangka buruk yang pada akhirnya membawa pada perilaku negatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Secara sederhana, ide dan kepercayaan yang salah membentuk prasangka buruk. Prasangka buruk kemudian menghasilkan perilaku negatif, yaitu diskriminasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kasus rasisme yang pernah terjadi di dunia yaitu beberapa bulan yang lalu, gelombang kemarahan warga dunia terhadap rasisme tengah membuncah. Aksi protes dilakukan warga di berbagai penjuru dunia. Mereka menuntut dihentikannya perilaku rasisme terhadap warga sipil serta aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan khususnya polisi. Gelombang protes tersebut bermula dari kematian seorang pria kulit hitam bernama George Floyd yang berumur 46 tahun setelah terjadinya insiden yang melibatkan seorang petugas polisi Minneapolis bernama Derek Chauvin pada 25 Mei lalu. Dalam insiden itu, Derek menindih leher Floyd dengan lututnya ke tanah. Dalam insiden tersebut, sejumlah polisi Minneapolis, Amerika Serikat menangkap Floyd karena pegawai toko tempat Floyd sebelumnya bertransaksi melaporkan kepada polisi bahwa Floyd memberi rokok dengan uang palsu. Kematian Floyd tersebut membuat gelombang protes dan demo turun ke jalan berbagai negara. The Guardian mencatat, gelombang protes tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tapi juga di Jerman, Inggris, dan Australia. Para pendemo menyerukan isu penentangan rasisme dan kebrutalan polisi. Kematian Floyd akibat kebrutalan polisi di Amerika Serikat bukanlah kali pertama. Menurut ensiklopedia Britannica, hubungan buruk polisi dengan warga sipil khususnya warga Afrika Amerika bermula dari migrasi besar oleh orang-orang Amerika dari wilayah selatan menuju wilayah utara dan barat pada periode 1916 sampai 1970. Kehadiran warga kulit hitam tersebut dipandang komunitas kulit putih dan kepolisian sebagai suatu ancaman karena adanya stereotip kecenderungan kriminal yang melekat pada orang kulit hitam. Hal tersebut membuat kepolisian berupaya melindungi warga kulit putih dari orang kulit hitam. Kekerasan yang diterima orang kulit hitam meliputi pemukulan, penangkapan yang melanggar hukum, rasisme verbal, ancaman kekerasan seksual, hingga pembunuhan warga sipil oleh polisi.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.